Selamat datang Victor Gyökeres. Tolak MU, alasan Gyökeres pilih Arsenal. Transfer Arsenal belum selesai. Arsenal meraih kemenangan lagi di pramusim. Selamat datang Victor Gyökeres. Arsenal resmi mendatangkan Victor Gyökeres sebagai rekrutan ke-6 mereka di bursa transfer musim panas 2025. Striker asal Swedia berusia 27 tahun ini ditebus dengan total nilai mencapai 63,5 juta pound sterling, sekitar 1,3 triliun rupiah, dari Sporting CP. Rinciannya, 55,1 juta pound sebagai biaya awal dan tambahan 8 juta pound dalam klausul bonus dengan kontrak 5 tahun. Transfer ini merupakan kelanjutan langkah besar Arsenal setelah mendatangkan Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgard, Noni Madueke, dan Christian Mosquera. Manajer Mikel Arteta menyatakan bahwa Gyökeres memiliki 4 kualitas utama yang sangat diperlukan tim: kekuatan fisik, ketajaman mencetak gol, rasio konversi yang tinggi, dan pergerakan cerdas di dalam area penalti. Kami sangat senang menyambut Victor ke skuad kami, ujar Arteta. Konsistensi performa dan ketersediaannya sepanjang musim sungguh luar biasa, dan kontribusi golnya sudah berbicara banyak. Ini juga menjadi tanda ambisi besar Arsenal untuk menghadirkan pemain yang tak hanya berpengalaman, tapi juga mampu memberikan kontribusi langsung dalam pencapaian target juara musim ini. Gyökeres dipandang sebagai sosok yang akan mendongkrak ketajaman lini serang, sekaligus menambah variasi strategi ofensif yang dikembangkan oleh pelatih Mikel Arteta. The next King Thierry Henry. Kedatangan Victor Gyökeres semakin memperdalam skuad Arsenal yang terus dirancang bersaing di level tertinggi, terutama melawan Liverpool dan Manchester City. Gyökeres akan mengenakan nomor punggung 14, sebuah nomor legendaris yang pernah dipakai Thierry Henry, bintang ikonik klub. Direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, menyambut dengan optimisme tinggi. Kami sangat puas bisa mendapatkan Victor. Mental juara, fisik perkasa, dan etos kerja yang tinggi membuatnya sangat cocok dengan visi kami, ungkap Berta. Dia akan memberikan dampak signifikan di lapangan dan menjadi sosok penting di ruang ganti. Nomor punggung 14 yang dipilih Gyökeres bukan hanya sekadar angka, tetapi membawa beban dan harapan besar untuk bisa meneruskan warisan sang legenda. Para penggemar dan pengamat sepak bola tentu akan mengamati dengan seksama apakah Gyökeres mampu tampil dengan level yang bisa menyamai atau bahkan melampaui prestasi Henry di masa lalu. Debut Gyökeres di Derby London Utara. Setelah menyelesaikan tes medis dan diperkenalkan cukup resmi, Victor Gyökeres langsung bergabung dengan skuad Arsenal dalam tur pramusim. Dia diperkirakan akan ambil bagian dalam pertandingan Derby London Utara melawan Tottenham Hotspur yang akan berlangsung Kamis mendatang. Gyökeres mengungkapkan antusiasme kembali ke Inggris, setelah sebelumnya berprestasi bersama Coventry dan meningkat di Portugal bersama Sporting. Saya selalu ingin mencetak gol. Bisa menjadi bagian klub sebesar Arsenal, mencetak gol dengan mengenakan seragam ini, di hadapan fans, pasti perasaan luar biasa, ujar Gyökeres. Tolak MU, alasan Gyökeres pilih Arsenal. Walau Manchester United juga tertarik dan berpeluang mempertemukannya kembali dengan pelatih Ruben Amorim, yang pernah menangani Gyökeres di Sporting, sang striker memilih Arsenal. Bahkan, dia sempat mogok latihan di klub lamanya demi mempercepat proses transfer. Saya merasa Arsenal adalah klub yang tepat untuk saya, ungkap Gyökeres. Dari yang saya dengar langsung dari Mikel, Arteta, dan Andrea Berta, juga dari cara mereka bermain beberapa tahun terakhir, semua sangat meyakinkan. Ketika saya melawan Arsenal musim lalu, saya merasakan betapa kuatnya tim ini. Sulit sekali bermain melawan mereka, dan itu jadi alasan utama saya memilih bergabung. Ditambah sejarah besar dan dukungan luar biasa dari fans, saya sudah merasakannya bahkan sebelum tiba di sini. Keputusan Gyökeres memilih Arsenal juga dipandang sebagai langkah karir yang sangat strategis. Klub ini tidak hanya menawarkan proyek jangka panjang yang menjanjikan, tapi juga suasana tim yang sangat mendukung perkembangan pemain.
Hal ini menjadi faktor penting yang membuatnya yakin bisa berkembang lebih baik di bawah bimbingan Arteta dan staf pelatih lainnya. Transfer Arsenal belum selesai. Arsenal sekarang sedang mempersiapkan tawaran resmi senilai sekitar 60 juta pound untuk mendatangkan Eberechi Eze dari Crystal Palace. Langkah ini menandai upaya cepat klub untuk memperkuat skuad. Struktur pembayaran kemungkinan akan dilakukan secara cicilan 3 kali untuk meringankan beban keuangan klub. Arsenal sudah berkomunikasi dengan agen dan pihak Eze sejak Juni, karena sang pemain sangat ingin bergabung. Namun, negosiasi antara klub Arsenal dan Crystal Palace belum berjalan lancar karena belum ada pembicaraan antar klub. Arsenal masih memprioritaskan penyelesaian transfer keluar pemain terlebih dahulu. Selain Eze, langkah cepat Arsenal menunjukkan bahwa manajemen klub sangat serius dalam membangun skuad yang kompetitif. Fokus jual pemain untuk danai pembelian. Saat ini, Arsenal tengah fokus mengumpulkan dana dari penjualan pemain. Nama-nama calon dilepas antara lain Reiss Nelson yang diminati Fulham, serta Fabio Vieira dan Alexander Zinchenko yang sudah diberi lampu hijau untuk mencari klub baru. Albert Sambi-Lokonga juga hampir pasti hengkang. Gabriel Jesus juga masuk daftar jual, meski sedang fokus pemulihan pasca operasi lutut. Minat datang dari Flamengo dan mantan klubnya Palmeiras, yang sempat mencoba membawanya tahun lalu. Mikel Arteta tetap menghargai kontribusi Jesus, menganggapnya opsi fleksibel untuk lini depan sebagai striker utama maupun winger. Sementara itu, bek Polandia Jakub Kiwior diperkirakan tetap bertahan di Emirates, meski posisinya menjadi cadangan di belakang Gabriel Magalhaes dalam hierarki pemain utama. Anak ajaib Ethan Nwaneri bersinar di Tour Asia 2025. Musim panas 2025 menjadi momen spesial bagi Ethan Nwaneri, pemain muda asli Akademi Arsenal. Gelandang kreatif berusia 18 tahun itu tampil impresif selama tur pramusim di Asia, memukau ribuan penonton. Pelatih Mikel Arteta secara terbuka memuji visi bermain dan kedewasaan Nwaneri yang dianggap melampaui usianya. Sementara itu, para legenda Arsenal, termasuk Jack Wilshere, juga ikut memberi dukungan penuh dan menyebut Nwaneri sebagai talenta paling menjanjikan jebolan Hale End setelah Bukayo Saka. Begitu juga Max Dauman, masa depan Arsenal. Dauman memang tengah mencuri perhatian dunia sepak bola. Meski baru berusia 15 tahun, gelandang serang berkaki kiri ini sudah rutin berlatih bersama tim utama Arsenal sejak awal tahun. Dauman bahkan ikut dalam pemusatan latihan The Gunners di Spanyol dan turut tampil dalam laga uji coba melawan AC Milan di Singapura, Rabu lalu. Masuk sebagai pemain pengganti Saka pada posisi yang sama di menit ke-65, Dauman tampil percaya diri di sisi kanan penyerangan dan turut mencetak gol dalam sesi adu penalti. Ia mengikuti Saka, Ethan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly sebagai bintang Hale End terbaru yang mendapatkan pengalaman tim utama di bawah Mikel Arteta. Dauman juga merupakan pemain reguler bagi timnas Inggris U17, di mana ia telah mencetak 5 gol dalam 16 penampilan. Nama Max Dauman sudah saya sebut sejak November lalu. Percayalah, anak ini luar biasa. Arsenal punya permata baru dari Hale End. Rio Ferdinand juga menyebut Dauman seperti diadopsi oleh Rice, yang bahkan mengajaknya berfoto bersama. Arsenal meraih kemenangan lagi di pramusim. Sebelum pertandingan, Arsenal memperkenalkan ke publik rekrutan terbaru mereka, Victor Gyökeres yang masuk ke sisi tengah lapangan untuk bertepuk tangan. Ia tidak dimainkan, dan hanya menghiasi bangku penonton bersama Magalhaes dan Jurrien Timber. Berlangsung di National Stadium Singapura, Arsenal tertinggal lebih dulu dari Newcastle berkat gol Anthony Elanga pada menit 6, setelah memanfaatkan umpan silang Sandro Tonali. Pada pertengahan babak pertama, Arsenal mencetak 2 gol hanya dalam kurun 2 menit dan lewat 2 assist ke Kai Havertz. Tapi sayang, keunggulan The Gunners buyar di babak kedua. Jakub Murphy yang masuk menggantikan Elanga mencetak gol ke gawang raya. Di saat laga hampir berujung imbang, Arsenal mendapatkan hadiah penalti karena pelanggaran Joelinton terhadap Max Dauman. Kapten Kita Odegaard yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Arsenal di pramusim tur ke Asia. Mikel Arteta merotasi sejumlah pemain Arsenal dibandingkan melawan AC Milan beberapa Rabu lalu. Support kami dan follow sosial media Suka The Gunners untuk mengikuti berita yang akan kami sajikan.